Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Fitri Anjani, mahasiswi psikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dari hasil jurnal tentang dua pendekatan terapi yang terbukti efektif dalam menangani masalah keluarga dan pernikahan. Yang pertama yaitu review jurnal tentang pernikahan, yaitu mereduksi kecemasan dalam pernikahan dengan konseling Gestalt. Kecemasan merupakan respon alami terhadap stres dan tekanan psikologis yang kerap dialami individu, termasuk dalam pernikahan. Di dalam pernikahan, individu kerap mengalami kecemasan yang disebabkan oleh yang pertama, lingkungan, yang disebabkan oleh pengalaman buruk dengan keluarga, teman, atau rekan kerja yang menyebabkan rasa tidak aman dan emosi yang tertekan. Yang kedua, fisik, perubahan biologis selama kehamilan, masa remaja, atau pemulihan sakit. Pikiran dan tubuh saling memengaruhi munculnya kecemasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan psikologis seperti bimbingan dan konseling untuk membantu individu menghadapi kecemasan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah konseling Gestalt, merupakan pendekatan yang menekankan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Yang selanjutnya, metode penelitian. Melakukan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses konseling Gestalt dan mereduksi kecemasan pernikahan. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data. Wawancara mendalam dengan satu orang klien yang mengalami kecemasan pernikahan. Analisis data. Data wawancara dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan penerapan teknik Gestalt dalam mengatasi kecemasan. Bisa dilihat dalam gambar, dalam proses konseling didapatkan identitas klien, deskripsi masalah, diagnosis, dan prognosis. Peran konselor di sini adalah mendorong klien untuk menerima kenyataan sebagai istri dan ibu. Yang kedua, bantu klien menghilangkan perasaan negatif terhadap mantan pacar. Yang ketiga, ajak klien melihat dan mempertahankan pernikahannya. Selanjutnya, ada deskripsi fase-fase proses konseling Gestalt. Fase pertama, konselor menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Yakin tujuannya untuk membuat klien tidak tegang dan mampu menceritakan permasalahannya dengan kesadaran tanpa emosi. Yang kedua, konselor membantu klien RM menyadari perannya sebagai istri dan ibu, serta pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan suami. Selain itu, konselor mendorong kemandirian klien dengan memberi ruang untuk menolak saran secara bertanggung jawab. Yang ketiga, konselor mulai melakukan proses intervensi terhadap klien RM dengan pendekatan terapi Gestalt yang menekankan kesadaran, tanggung jawab personal, dan hidup di saat ini. Hasilnya, RM mengungkapkan kecemasan karena sering teringat mantan pacar akibat hubungan pernikahan yang hambar. Pertanyaan tertutup, RM masih menunjukkan rasa peduli terhadap pernikahannya. Dorongan minimal, RM menyatakan sadar bahwa ingatan terhadap mantan adalah kesalahan sebagai seorang istri. Yang selanjutnya, teknik mengarahkan. RM diajak untuk memainkan peran, membayangkan, menyampaikan perasaannya langsung kepada suami sebagai bentuk ekspresi emosi dan klarifikasi harapan. Menyimpulkan sementara, RM menyatakan keinginannya untuk kembali harmonis dalam pernikahan, namun masih diliputi perasaan terhadap masa lalu yang ingin ia lepaskan. Fase keempat, klien menunjukkan integritas kepribadian sebagai individu yang unik, memiliki kepercayaan diri, sadar akan kondisi dirinya saat ini, serta tanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan perilakunya melalui BMB3, yaitu klien menunjukkan otonomi dengan mampu berpikir jernih untuk menyampaikan perasaannya, memiliki keyakinan penuh atas keputusan yang diambil, bertindak dengan hati-hati agar tidak menyakiti orang lain, bersikap asertif dalam berkomunikasi, serta bertanggung jawab atas pilihan dan konsekuensinya dalam upaya memperbaiki relasi pernikahan. Fase kelima, evaluasi dilakukan melalui pendekatan perpostur dengan unsur AKUR-S yang membantu klien memahami pikiran dan perasaannya serta mengarahkan pada kemandirian dalam mengatasi kecemasan pernikahan. Klien RM menunjukkan komitmen untuk menyampaikan perasaan dan
dan keinginannya kepada suami melalui akur S, yaitu A. Acuan, mengidentifikasi aspek penting dalam mengatasi kecemasan. K. Kompetensi, meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi masalah. U. Upaya, berusaha membangun komunikasi efektif dengan suami. R. Rasa, menumbuhkan perasaan positif terhadap perubahan diri. S. Sungguh-sungguh, melaksanakan perubahan secara konsisten dan serius. Nah, yang selanjutnya adalah literatur review dari masalah keluarga dengan judul Terapi Keluarga untuk Memperbaiki Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak. Keluarga merupakan pondasi utama pembentukan karakter anak dan perkembangan emosional, sosial, serta spiritual. Komunikasi yang sehat antar anggota keluarga sangat berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan mencegah konflik. Konflik dan pola komunikasi yang tidak sehat dalam keluarga berdampak langsung pada kondisi psikologis anak, seperti munculnya rasa benci, kecemasan, kesulitan dalam mengekspresikan diri. Anak cenderung menarik diri atau meniru pola komunikasi negatif dari orang tua. Pendekatan seperti terapi keluarga dan konseling gestalt berperan penting dalam membantu anggota keluarga menyadari emosi yang terpendam, meningkatkan empati, dan menciptakan kembali komunikasi yang sehat melalui teknik khusus seperti empty chair dan sesi refleksi bersama. Yang selanjutnya, metode assessment. Penelitian ini menggunakan 3 metode assessment, yaitu wawancara dengan ayah, ibu, dan anak pertama untuk memahami masalah keluarga dari sudut pandang masing-masing anggota. Yang kedua, observasi untuk mengamati pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga secara langsung. Yang ketiga, skala pola asuh untuk menilai gaya pengasuhan orang tua terhadap anak. Yang selanjutnya, presentasi kasus. Bisa dilihat profil keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Masalah utamanya, pola komunikasi yang tidak efektif. Ibu sering marah dan berkata kasar. Ayahnya pasif, dan anak pertama merasa dibenci dan tertekan di rumah. Anak sering menghindar dan merasa hubungan keluarga tidak harmonis. Dampaknya, anak membenci ibu, merasa tidak nyaman di rumah, dan muncul konflik yang berulang tanpa penyelesaian karena komunikasi tidak langsung. Intervensi yang direkomendasikan adalah terapi keluarga untuk memperbaiki pola komunikasi, membantu anggota keluarga mengungkapkan perasaan dan pikiran secara terbuka, serta meningkatkan keharmonisan dan pengertian dalam keluarga. Terapi keluarga bertujuan memperbaiki pola komunikasi yang tidak efektif antara orang tua dan anak, sehingga tercipta komunikasi terbuka dan perilaku baru yang menyelesaikan masalah keluarga. Terapi ini berfokus pada perubahan perilaku saat ini dengan mempertimbangkan sistem keluarga secara keseluruhan, membantu anggota keluarga mengubah interaksi negatif menjadi positif. Prosedur terapi dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, social stage, membangun kenyamanan dan mengenalkan proses terapi. Kedua, problem stage, menggali masalah secara mendalam tanpa memberi saran. Yang ketiga, interaction stage, diskusi bersama untuk mengidentifikasi pola interaksi yang salah. Yang keempat, defining desired change, menetapkan kesepakatan perubahan yang diinginkan. Yang kelima, ending the interview, memberi tugas untuk perubahan perilaku di luar sesi. Yang keenam, evaluasi perubahan, menilai keberhasilan dan kendala dalam perubahan. Yang terakhir, terminasi, mengakhiri terapi dengan evaluasi dan pemberian dukungan. Setelah intervensi, terjadi perubahan positif. Yang pertama, anak dan orang tuanya mulai berinteraksi secara terbuka dan saling memaafkan. Yang kedua, anak mulai membantu pekerjaan rumah dan bersikap lebih hormat. Yang ketiga, ibu mengontrol emosinya dan lebih dekat dengan anak. Yang keempat, ayah lebih aktif dalam membina komunikasi dan memberi nasihat. Intervensi melalui terapi keluarga terbukti efektif dalam memperbaiki pola komunikasi antara orang tua dan anak. Sebelum terapi, komunikasi yang tidak langsung dan minim dialog
yang terbuka menyebabkan konflik emosional, seperti anak membenci ibunya dan enggan pulang ke rumah. Selama sesi terapi, anggota keluarga mampu menyampaikan keluhan dan harapan secara terbuka. Orang tua mulai menyadari bahwa sumber konflik bukan hanya dari anak, tetapi juga dari pola asuh dan kurangnya interaksi yang hangat. Terapi ini dirancang berbasis pendekatan behavioral dengan tugas-tugas terstruktur untuk mendorong perubahan perilaku dalam interaksi keluarga, seperti aktivitas bersama antara anak dan orang tua. Baiklah, ini adalah dua hasil literatur review yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.